Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan mereview film berjudul Taichi Zero. Gak pakai lama-lama, gak perlu intro panjang lebar. Mari kita mulai alur ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi Anda supaya channel ini tambah berkembang. Pada zaman dahulu kala, di provinsi Guangxing, Haibi, lahirlah seorang bayi laki-laki yang tiba-tiba terbang melesat dengan cepat. Tidak hanya itu, ia juga lahir dengan sebuah tanda aneh di kepalanya, yaitu berupa tanduk di dahinya. Karena keanehan tersebut, ibunya memberinya nama Yang Luchan, yang berarti si aneh. Ibunya Liu Chan yakin bahwa suatu saat Luchan akan menjadi orang besar, sehingga ia mencurahkan semua kasih sayangnya pada anaknya tersebut. Ayah Luchan adalah seorang pengusaha sukses dan kaya, akan tetapi dia sangat pelit kepada istri dan anaknya. Suatu hari, Luchan yang kelaparan terlihat makan kembang di taman. Si ibu yang tidak tega melihatnya terpaksa harus diam-diam mencuri uang milik suaminya. Ketika Luchan sedang menonton pertunjukan kungfu jalanan, makanan Luchan dicuri oleh temannya dan tanpa sengaja temannya tersebut menyentuh tanduk daging di kepala Luchan. Luchan pun pingsan dan tidak lama kemudian tiba-tiba Luchan terbangun dengan mata yang berwarna putih dan tenaga yang berlipat ganda. Dia mengamuk menghajar teman-temannya tersebut dengan jurus kungfu yang baru saja dilihatnya. Si ahli kungfu yang melihat Luchan terheran-heran. Ia mencoba menghentikan Luchan tapi ia tidak berhasil. Tidak lama kemudian darah mencerat dari hidung Luchan dan dia pun pingsan. Di tempat lain terlihat ibu Luchan ketahuan mencuri uang suaminya. Ibunya Luchan melakukan hal itu karena ayah Luchan begitu pelit terhadap keluarga, sehingga ia harus mencuri uang suaminya sendiri. Mengetahui hal tersebut, ayah Luchan pun memukuli ibunya berkali-kali. Hingga saat Luchan pulang dari menonton atraksi kungfu, Luchan melihat ibunya dilempar keluar dari rumahnya dalam kondisi babak belur. Di saat yang sama, ahli kungfu yang bernama Zhao Kanping yang sejak tadi mengikuti Luchan pun melihat hal tersebut. Saat salju turun, terlihat di sana ada ibu Luchan yang sedang sekarat mengatakan pada Luchan bahwa ia tidak bisa merawatnya lagi. Tuan Zhao yang mendengarnya lalu meminta izin untuk menjadikan Luchan sebagai muridnya. Dia juga menjelaskan bahwa tanduk di kepala Luchan disebut bunga mekar 3 mahkota yang sangat diinginkan oleh para ahli bela diri. Setelah menyetujui permintaan Zhao Kan, ibu Luchan pun akhirnya meninggal dunia. 10 tahun berlalu, Luchan bergabung dengan prajurit dewa yang dipimpin oleh Pak Tua Zhao. Mereka bermaksud untuk merebut ibu kota, namun dihadang oleh pasukan kerajaan. Ketika situasi mendesak, prajurit lain menyentuh bunga mekar 3 mahkotanya agar Luchan dapat mengalahkan pasukan lawan. Saat tanduk itu diaktifkan, seketika Luchan berubah. Matanya menjadi putih dan kekuatannya menjadi berlipat ganda. Namun saat durasi mengamuknya selesai, darah keluar dari hidungnya dan Luchan pun langsung pingsan. Ia kemudian dibawa ke tanda untuk diobati oleh seorang tabib yang bernama Tetua Dong. Ia sangat prihatin melihat kondisinya dan mengatakan agar jangan membiarkan siapapun menyentuh 3 bunga mahkotanya lagi dan menyuruhnya untuk berhenti bertarung dan belajar kungfu pada Pak Tua Zhao. Karena apa yang diajarkan Pak Tua Zhao terlalu keras hingga merusak tenaga dalam yang akan mempersingkat hidup Luchan. Tetua Dong menyarankan agar Luchan berlatih jenis ilmu kungfu yang lemah lembut untuk merubah saluran energi di dalam tubuh Luchan. Agar Luchan bisa bertahan hidup, Tetua Dong pun menyarankan agar Luchan berlatih kungfu di desa keluarga Chen. Tetapi tiba-tiba Pak Tua Zhao muncul dan mengatakan bahwa ia tidak setuju jika Luchan berhenti berlatih kungfu yang diajarkannya. Dia menyerang dan bertarung dengan Tetua Dong untuk membuktikan bahwa kungfunya adalah yang terbaik. Malam harinya Luchan memikirkan perkataan dari Tetua Dong yang membuatnya gelisah dan tiba-tiba tentara kerajaan menyerang dan membakar perkemahan pasukan kultus dewa. Patua Zhao dan Tetua Dong menjadi korban dalam serangan tersebut. Sebelum kematiannya, Tetua Dong menyuruh Luchan untuk pergi ke desa Chen Jiaogo dan memohon kepada guru Chen Changqing agar diajarkan kungfu aliran Chen. Luchan akhirnya pergi melakukan perjalanan ke desa Chen. Sesampainya di desa Chen, Luchan pun langsung bertanya pada para penduduk di sana,
di mana Guru Chen berada. Akan tetapi penulis desa langsung mengatakan bahwa Kung Fu Chen tidak akan diajarkan ke orang luar. Saat Luchan sedang bingung, tiba-tiba saja sebuah mobil uap yang dikendarai oleh Fang Zijing dan Yunyang pun lepas kendali dan menabrak Luchan. Yunyang yang sadar telah menabrak seseorang pun turun dari mobil tersebut dan menghampiri Luchan yang terpental untuk melihat kondisinya. Tapi karena sangat kelaparan, Luchan mengabaikannya dan sibuk makan bakpao yang jatuh di dekatnya. Kemudian Luchan yang sadar bahwa Yunyang berhubungan dengan Guru Chen pun langsung mengejarnya, namun sudah terlambat. Di malam hari, Yunyang mengumpulkan semua warga desa di aula. Dia ingin memperkenalkan teknologi yang dibawa oleh Zijing dari dunia barat yang saat itu juga berencana untuk membangun jalur kereta api. Untuk meyakinkan warga desa, dia melakukan menunjukkan lampu listrik. Saat lampu akan dihidupkan, tiba-tiba saja terjadi konsleting yang membuat semua lampu pecah, sehingga semua warga menjadi panik dan berlari keluar. Zijing pun malu dan sedih karena dihujat warga desa. Keesokan harinya, Luchan menemui Yunyang untuk mencari Guru Chen. Yunyang pun menjawab bahwa kungfu tidak diajarkan ke orang luar. Tetapi Luchan memaksa Yunyang untuk menemuinya dengan Guru Chen. Yunyang menjadi emosi, tiba-tiba menghajar Luchan dan tanpa disengaja Luchan terlempar dari ketinggian. Akhirnya Luchan pun ditolong oleh si buruh tua dan digantung terbalik untuk menghentikan perdarahannya. Luchan pun meminta untuk diajari kungfu pada si buruh tua dan meminta untuk dipertemukan dengan Guru Chen. Si buruh tua bertanya, apakah kamu belajar untuk menyembuhkan dirimu? Luchan pun menjawab, iya. Akan tetapi si buruh tua menyuruhnya pergi dan mengatakan tidak ada seorang pun yang akan melatihmu kungfu. Ia menyarankan agar Luchan mencari dokter untuk merawat bunga mekar 3 mahkotanya yang semakin menghitam. Di malam harinya, Yunyang mencoba menghibur Zijin yang gagal meyakinkan warga desa. Yunyang menjelaskan butuh waktu untuk memperkenalkan hal-hal baru di desa. Tapi Zijin yang kesal karena merasa diremehkan oleh warga desa melampiaskan emosinya kepada Yunyang dan menghancurkan alat musik yang dibawanya. Dan kemudian Zijin pergi meninggalkan Yunyang. Pagi harinya saat Yunyang akan mengirimkan surat kepada Zijin, tiba-tiba Luchan datang lagi dan mengatakan bahwa ia ingin belajar kungfu Cloud Chen. Akan tetapi Yunyang yang sedang kesal karena ditinggal Zijing melampiaskan emosinya kepada Luchan dan menghajarnya tanpa ampun. Perkelahian antar Luchan dan Yunyang pun terjadi. Yunyang memperingatkan Luchan dilarang memasuki desa ini lagi. Jika melanggar, maka setiap keluarga yang bertemu dengan Luchan diperintahkan untuk menghajarnya. Di tempat lain, Zijing yang sedang menemui gubernur dan melaporkan kepada gubernur bahwa ia tidak berhasil meyakinkan warga desa. Saat itu gubernur sangat marah mengetahui kegagalan proyek di rel kereta api di desa Chen. Namun Zijing menenangkannya dan membawa Clear yang merupakan konsultan asing yang juga akan membantu pembangunan proyek rel kereta tersebut. Mereka menggunakan monster besi untuk melancarkan rencana mereka. Scene berganti memperlihatkan Luchan yang gagih untuk kembali masuk ke desa Chen secara sembunyi-sembunyi dan tidak menghiraukan ancaman Yunyang. Alhasil Luchan dihadang dan dihajar oleh warga desa. Bahkan seorang anak kecil yang bernama Zhao Diang dilindungi Luchan di desa pun menghajar dan mengusir Luchan. Setiap kali berkelahi dengan warga desa, Luchan mencuri beberapa jurus Kung Fu Chen yang mereka gunakan. Meskipun Luchan dihajar dan tidak diterima oleh warga desa, dia tidak marah dan sebaliknya, ia senang karena bisa mempelajari beberapa jurus Chen dari warga. Hingga suatu hari saat Luchan sedang berlatih menirukan Kung Fu Chen, datanglah si buruh tua. Ia mengatakan pada si buruh tua bahwa ia bisa mengingat setiap langkah dan gerakan lawan setiap mereka bertarung. Si buruh tua pun memberikan saran agar Luchan mengingat semua gerakan mereka. Keesokan harinya, Luchan kembali ke desa Chen dan bertemu dengan si penjual tahu. Mereka bertarung dan jika Luchan bisa menjatuhkan tahu yang dia pegang, maka Luchan dianggap pemenangnya. Tiba-tiba Luchan dibantu oleh si buruh tua secara diam-diam yang mendorongnya hingga Luchan mampu menang dan menjatuhkan tahu tersebut. Maka Luchan dianggap sebagai pemenangnya. Alhasil, Luchan pun berhasil mengalahkan si penjual tahu tersebut. Luchan berlari dengan gembira, akan tetapi karena kelelahan, bunga mekar 3 mahkotanya pun kambuh darah kembali keluar dari hidung Luchan dan ia pun pingsan.
Tiba-tiba seluruh desa terasa berguncang. Warga panik karena ada monster besi yang datang saat warga desa berlarian. Yunyang kaget melihat Zijing yang keluar dari monster besi dan membacakan sebuah peringatan agar penduduk meninggalkan desa Chen dalam waktu 7 hari. Karena setelah itu, dia akan menghancurkan desa untuk melanjutkan proyek kereta apinya. Rupanya Zijing kembali ke desa Chen tidak sendirian. Ia kembali bersama Claire yang mengendari monster besi tersebut. Zijing dan Claire menghancurkan gerbang desa dan hampir melukai Yunyang. Kemudian Yunyang pergi ke aula di mana para sesepuh desa telah berkumpul. Tetapi mereka hanya diam saja, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Mereka menyerahkan masalah ini kepada Ketua Chen selaku kepala desa. Namun mereka tidak mengetahui di mana Ketua Chen berada. Di scene selanjutnya, terlihat Lu Chan baru tersadar karena kejadian kemarin. Dan ternyata ia telah pingsan selama 1 hari 1 malam dan dirawat oleh si guru tua. Si guru tua pun menceritakan masalah buruk yang sedang menimpa desa Chen bahwa ada monster besar yang datang ke desa itu. Lalu mereka merencanakan sesuatu untuk menghancurkan si monster besi. Lu Chan pun disuruh untuk mengendap-endap di dalam monster besi untuk menggambar dan mencari kelemahan monster besi itu. Di saat yang bersamaan, ternyata Yunyang juga sedang memata-matai Zijing dan Claire dan menemukan buku manual pengoperasian si monster besi yang dibawa Zijing. Tapi dia juga harus kecewa ketika mengetahui bahwa Zijing dan Claire memiliki hubungan yang istimewa. Keesokan harinya, Yunyang menemui seorang tukang pos untuk menerjemahkan buku manual untuk menemukan cara bagaimana menghancurkan monster besi itu. Sementara di tempat lain, terlihat Lu Chan bersama si buruh tua yang sedang mempelajari struktur mesin monster besi. Mereka mencari cara bagaimana masuk ke dalam dan menghancurkan monster tersebut. Akhirnya Lu Chan berhasil masuk ke dalam monster besi itu. Saat mencapai pusat roda besi, Lu Chan gagal menghentikan laju perputaran roda besi tersebut dan diketahui oleh para penjaga di sana. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Lu Chan dan para penjaga. Di saat Lu Chan akan dibunuh oleh salah satu penjaga bertubuh besar, Yunyang datang tepat waktu menolong Lu Chan. Di saat bersamaan, ketika Yunyang dan Lu Chan berhasil menemukan kunci untuk menghancurkan monster besi, seorang penjaga yang melihat Yunyang dan Lu Chan kemudian mengaktifkan alarm. Zijing dan Claire yang mendengar alarm monster besi berbunyi pun langsung menuju monster besi dan melihat Lu Chan dan Yunyang yang hendak menghentikan pusat roda besi yang akan membuat monster besi itu hancur. Zijing mengancam Yunyang jika tetap melakukannya, maka ia akan menjadi musuhnya seumur hidup. Yunyang yang tidak peduli dengan ancaman Zijing tetap menghancurkan monster besi itu, dan tiba-tiba api menyambar dan terjadi ledakan besar. Dalam ledakan itu, Claire wafat di pangkuan Zijing, sedangkan Yunyang dan Lu Chan berhasil selamat. Zijing terlihat sangat marah atas kematian Claire dan berjanji akan menghancurkan desa Chen. Lu Chan dan Yunyang kembali ke desa dan mengatakan pada penduduk desa bahwa mereka berhasil menghancurkan monster besi. Kemudian Lu Chan langsung meminta untuk belajar kungfu aliran Chen sesuai dengan janji si buruh tua. Jika ia mampu menghancurkan si monster besi, maka ia bisa belajar kungfu Chen. Namun para penduduk tidak ada yang mengenali si buruh tua yang dimaksud. Tiba-tiba guru Chen pun muncul dan kemudian mengejutkan Lu Chan. Ternyata si buruh tua itu adalah guru Chen yang selama ini dia cari. Lu Chan pun kaget dan marah karena merasa selama ini dia dibohongi. Lu Chan pun langsung menagih guru Chen yang berjanji jika ia bisa menghancurkan monster besi dan berjasa pada desa Chen, maka ia akan diajari kungfu. Tetapi guru Chen menjawab tidak bisa, sebab setelah kematian Claire, Zijing pasti akan membalas dendam dan desa Chen kembali dalam masalah besar. Guru Chen meminta para penduduk untuk bersiap-siap jika suatu saat Zijing kembali dengan pasukannya. Guru Chen berpesan pada penduduk desa, jika para prajurit datang, maka perlakukan dengan hormat dan tidak menyakiti musuh karena tujuan mereka bukan untuk membunuh, tapi hanya untuk membela desa dan melukai musuh adalah pilihan terakhir. Warga desa Chen membuat asap untuk mengacaukan musuh dan juga dapat menyebabkan halusinasi jika terhirup. Mereka menyerang musuh hanya dengan hasil bumi seadanya. Pasukan yang terpojok akhirnya melepaskan tembakan dan mengenai salah satu penduduk desa. Zijing pun memberikan peringatan jika tidak ingin ada yang terluka, maka mereka harus menyerahkan Yunyang dan Lu Chan untuk diadili. Yunyang pun mendekat dan menantang Zijing. Yunyang melawan seluruh prajurit dan Lu Chan pun membantunya melawan pasukan
sambil mengamati gerakan Yunyang dan mulai menirunya. Penduduk desa yang melihat Lu Chan merasa heran bagaimana Lu Chan bisa menirukan jurus kungfu keluarga Chen. Tiba-tiba ada yang menembak Yunyang. Lu Chan yang melihat itu bergegas melindunginya sehingga Lu Chan yang tertembak. Guru Chen yang melihat hal tersebut sangat marah. Kemudian dia turun tangan sendirian membantai prajurit. Guru Chan menangkis seluruh tembakan dengan menggunakan jagung dan membuat pasukan menjadi tidak berdaya. Panglima dihajar Guru Chan hanya dengan satu pukulan. Zijing pun dilempar keluar oleh Guru Chen. Akhirnya Zijing bersama pasukannya pun mundur. Kemudian Lu Chan yang pingsan dibawa ke aula untuk diadili. Di aula, Lu Chan diikat. Tetua desa menganggap Lu Chan telah mencuri jurus kungfu keluarga Chen. Namun Guru Chen tidak setuju dan berdebat dengan para sesepuh. Yunyang yang membela Lu Chan pun mengatakan bahwa Lu Chan telah banyak berjasa pada desa Chen, maka harus diberi keringanan. Tetapi tetua desa tidak setuju. Lu Chan harus tetap dihukum. Ketika tetua desa mengeluarkan pedang untuk menghukum Lu Chan, Yunyang pun menghentikannya dan mengatakan pada tetua desa bahwa ia akan menikah dengan Lu Chan untuk membuatnya menjadi bagian dari keluarga Chen. Dengan begitu, Lu Chan tidak dianggap sebagai orang luar yang mencuri jurus kungfu aliran Chen. Gurunya dan warga desa tidak ada yang keberatan dengan keputusan Yunyang dan Lu Chan pun selamat dari hukuman dan film pun berakhir. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton review film Tai Chi Zero kali ini. Akan ada kelanjutan part 2-nya ya. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Bye-bye.